Selamat malam Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 20 Juni 2023 di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Dendam jadi motif pelaku bacok dua warga Tial Maluku Tengah, satu tewas. Satuan Reserse dan Kriminal Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease telah menangkap salah satu pelaku pembacokan warga Tial. Sementara satu pelaku lainnya berinisial ZI. Masih dalam pengejaran, demikian disampaikan Kasat Reskrim Polresta Pulau Ambon Kompol Beni kepada awak media di Mapolresta, Senin 19 Juni 2023 sore. Kompol Beni mengungkapkan motif di balik pembacokan tersebut. Kata dia, AVN alias Palevi melakukan tindakan tersebut karena dendam terhadap para korban. Akibatnya korban Fazrul Rahman Seknun berusia 21 tahun meregang nyawa. Sementara Arafid Henamuli berusia 21 tahun mengalami luka. Dituturkan kejadian awal terjadi pada Jumat malam lalu. Tersangka Palevi bersama Abdul Maldini Lestaluhu yang merupakan korban menuju ke desa Tial untuk membeli rokok. Usai membeli rokok, tiba-tiba Maldini dipukul orang tak dikenal atau OTK menggunakan batu tepat mengena kepala korban. Melihat hal tersebut, Palevi langsung membawa korban ke rumah sakit Dr. Ishak Umarela Tulehu guna mendapatkan perawatan medis. Usai membawa korban ke rumah sakit, Palevi langsung terpancing emosi karena melihat temannya mengalami luka parah di belakang kepala. Akhirnya Palevi menyuruh salah satu temannya untuk mengambil hoodie dan senjata tajam atau parang di rumahnya. Kapolresta lalu mengatakan tersangka AFN alias Palevi kini dijerat pasal 351 ayat 2 dan ayat 3 dan atau pasal 338 KUH pidana tentang penganiayaan atau pembunuhan. Lebih lanjut untuk kasus penganiayaan di Tial yang menyebabkan Abdul Maldini Lestaluhu berusia 26 tahun terluka, pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan. Diberitakan penganiayaan yang terjadi di negeri Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dari Jumat malam 16 Juni 2023 hingga Sabtu dini hari 17 Juni 2023 mengakibatkan satu orang meninggal. Selama ini Rahim Lestaluhu tuh Abdul Rahim Lestaluhu ya, ceritanya tidak ada yang namanya hukum jalanan, semuanya pakai aturan. Tersangka dipersangkakan dengan pasal 351 ya, 351 ayat 2 dan ayat 3 KUHP dan atau pasal 338 yang menyebabkan kematian ya, yang korban meninggal dunia. Ini ada sebenarnya saudara saudara Palevi ini ternyata memang seorang residivis yang sudah menjalani hukuman divonis 8 tahun. Kemudian sekarang di pembinaan 3 tahun pengawasan, masa pembinaan di kasus yang sama juga, penganiayaan juga. Oke. Mungkin dari saya demikian. Untuk Tulehu tersangka Harus kedua. Dia sama yang menghindari dari si Julham. Bukan Junaidi, Julham. JL. JL. Ya. JL ini yang belum Julham, CL. Nanti dibuatnya JL ya, jangan Tahu JL ya. tahu ya. Sama-sama kendaraan itu. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners terlibat pembacokan dua warga Tial begini peran ZL yang masih buron. Kepala Satuan Reserse Kriminal atau Kasat Reskrim Polresta Pulau Ambon Kompol Beni menyebutkan beda peran kedua pelaku pembacokan warga Tial, di mana eksekutor yang menyebabkan dua warga Tial alami luka berat dan meninggal dunia adalah AFN alias Palevi. Namun untuk peran pelaku yang saat ini buron, ZI
ZL alias Zulham itu berbeda. Pelaku ZL ini perannya sebagai pengantar eksekutor ke tempat kejadian perkara. Beni menyebutkan sepeda motor yang dipakai kedua tersangka dipinjam dari temannya Asrul Ferdiansyah. Kemudian meminta ZL agar menyerahkan diri secara baik-baik. Pihak keluarga pun diharapkan dapat membantu polisi untuk menyerahkan atau memberitahu keberadaan pelaku. Ada sekelompok pemuda waktu itu di TKP, di TKP menyapa mereka. Kemudian ada tidak beberapa lama ada satu orang pemuda yang waktu itu membawa batu yang pada saat itu awalnya ingin memukul yang dua orang ini, si Maldini dan si Falevi. Kemudian Falevi yang waktu itu mengendarai sepeda motor, dia sempat menghindar, kemudian terkena oleh saudara Maldini. Kemudian yang di belakang terkena Maldini. Kemudian karena Maldini ini di belakang sudah dalam keadaan pusing, akhirnya sebelumnya si Falevi sempat udah mau membalas, tapi karena melihat kondisi Maldini sudah pusing, sudah luka, akhirnya mereka berinisiatif pulang ke kampung Tial. Pulang ke kampung, bukan ke ini ke saudara Falevi ini langsung inisiatif mengantarkan Maldini ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit, saudara Maldini sempat dirawat di rumah sakit. Dilihat lukanya sudah parah. Si Falevi ini terpancing emosinya. Karena melihat saudara sudah terluka parah, pancing emosinya. Kemudian dia waktu itu saudara Maldini ini meminta tolong ke saudara Asrul Ferdiansyah ini untuk mengambil parangnya waktu itu dan jaket twisternya yang berada di rumah dia waktu itu. Kemudian saudara Asrul Ferdiansyah ini atau ini APR ini kemudian mengambil jaket sama itunya. Kemudian saudara tersangka Falevi kemudian pada saat itu bertemu dengan saudara Junaidi, meminjam motor saudara Asrul Ferdiansyah ini, kemudian menuju ke lokasi TKP-nya. Sama-sama kendaraan itu. Satu jalur tak masuk. Sama-sama kendaraan itu. Tribuners, anggota TNI di Maluku dibacok 4 orang saat bertugas, 2 ditangkap polisi dan 2 masih buron. Anggota TNI Kodam 16 Patimura, Serka E, menjadi korban pembacokan saat bertugas di Maluku Tengah. Pembacokan itu terjadi di Negeri Wakal, Kecamatan Lehitu, Maluku Tengah, Maluku pada 27 Februari 2023. Saat itu warga Negeri Wakal sedang bersih tegang dengan Hitu. Akibat dianiaya, Serka E dirawat intensif di RST Ambon. Dalam kasus ini, Tribuners, polisi kemudian menetapkan 4 orang sebagai tersangka. 1 diantaranya sudah ditangkap Satreskrim Polresta Ambon, yakni DN alias Kertas. Dan tersebut disampaikan Kapolresta Ambon, Kombes Pol Raja Arthur Simamora kepada awak media, Senin 19 Juni 2023. Selain Kertas, Tribuners, juga ada tersangka yang sudah ditangkap polisi, yakni HW alias Buce.
Sementara dua tersangka lain yakni RB alias Baret dan AM alias Arwan masih buron. Arthur menyebutkan bahwa tersangka RB sebenarnya hampir tertangkap beberapa hari lalu. Namun diduga ditolong oleh warga sekitar membuat RB berhasil kabur. Dikatakan keempat tersangka memiliki peran berbeda dalam kasus penganiayaan itu. Buce yang melakukan pembacokan, tersangka Arwan tanduk kepala korban hingga korban patah gigi. Tersangka Kertas lakukan pemukulan, sedangkan Baret memukul dan rampas senjata milik korban. Angkakan yang di silang ini yang sudah kita tangkap, ya biar teman-teman kita sengaja ekspos, biar kita ingin menunjukkan bahwa kita ingin menegaskan ada upaya kita untuk menegakkan hukum. Kemudian menghilangkan kondisi di masyarakat itu bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat yang mengganggu, itu saya menghilangkan. Jadi kita ingin mewajibkan bahwa ini sarana yang kita gunakan untuk bagaimana kita menciptakan Kamtimas, ya. Ini awal mulanya 2, kemudian setelah tersangka tertangkap, ya ternyata ada tambah 2 lagi, ya ada tambah 2 lagi. Sudah diberikan tersangka. Saat ini sudah kita tetapkan tersangka, ya, dan kemudian tersangka yang ini, yang Buce, Husein Wael alias Buce, ini sudah ada kasusnya dan sedang berproses kasus penganiayaan di Telaga Kodok. Dan saya ini sedang proses peradilan. Kemarin kita sudah periksa dan juga kita sudah pinjam tahanan dari lapas untuk yang bersangkutan. Hanya tinggal tambah ini tambah. Jadi dari 2 menjadi 4. Perannya pun berbeda-beda. Jadi yang Buce ini yang melakukan pembacokan, ini yang melakukan pembacokan terhadap LPawan, ini melakukan pembacokan. Kemudian yang Arwan ini yang melakukan penandukan kepalanya sehingga patah giginya, kepala gigi anggota TNI itu. Kemudian ini melakukan pemukulan. Kemudian yang dari si Ramas Bakai alias Baret ini yang mengambil senjata, memukul merampas senjata. Bahkan sejak kejadian kemarin. Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners. Puluhan mahasiswa UKIM demo menyoal sistem registrasi yang dianggap sulit. Puluhan mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku atau UKIM menggelar aksi demo menyoal sistem registrasi yang menyulitkan mereka Senin 19 Juni 2023. Pasalnya mahasiswa yang telah membayar cicilan uang semester hingga memperoleh nota dinas tidak dapat melakukan proses registrasi ulang. Oleh karena itu mereka menuntut agar proses registrasi ulang dapat dibuka kembali. Hal itu disampaikan oleh Andarias Koipui, Ketua Senat Visip UKIM yang juga sebagai koordinator aksi demo tersebut. Menurutnya tidak ada keselarasan di dalam sistem registrasi mahasiswa UKIM. Hal serupa juga disampaikan salah satu mahasiswa UKIM, Enso Jeujanan, yang mengungkapkan bahwa batas registrasi mahasiswa dari 5 hingga 10 Juni 2023, kemudian diperpanjang lagi selama 2 hari. Namun loket pembayaran masih tetap dibuka. Alhasil mahasiswa yang telah membayar namun tak dapat melakukan registrasi. Alhasil sekitar 200 mahasiswa UKIM tak dapat melakukan registrasi ulang. Pantauan Tribunnamu.com di lokasi sekitar pukul 10 pagi, puluhan mahasiswa berkumpul kemudian berarak-arakan membawa sejumlah atribut demo menuju lapangan kampus UKIM. Mereka menyampaikan aspirasinya yang saat itu disaksikan oleh ratusan mahasiswa UKIM. Melakukan aksi itu terkait dengan 2 poin, yaitu evaluasi kinerja dari Kabiro dan juga dari Wakil Rektor 3. Dan dimana kalau kita melihat bahwa dalam sistem UKIM, sistem pelayanan itu ada 3 hal yang mau bilang sangat erat sekali. Yang pertama itu nota dinas dan juga validasi dan juga penjemputan nilai. Sehingga ketika teman-teman yang sudah mendapatkan melakukan validasi
mereka itu sudah dinyatakan bisa untuk menginput nilai. Tetapi hari ini kebijakan yang dikeluarkan oleh Kabiro itu teman-teman yang sudah melakukan validasi ketika mau menginput mata kuliah itu Kabiro menyatakan sudah ditutup sehingga mereka sudah tidak lagi dapat menginput mata kuliah, sehingga itu menjadi kekecewaan kami. Dan dimana kalau mau dilihat bahwa 3 sistem ini bersamaan, ketika satu ditutup otomatis tiga-tiganya harus ditutup. Jangan dibuka satu tidak dibuka sehingga menimbulkan kekecewaan. Yang kedua itu terkait dengan evaluasi terkait dengan WR3, kinerja dari Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan, yang dimana kalau kita melihat bahwa ranking suatu universitas itu naik ketika mahasiswanya mengikuti kegiatan-kegiatan nasional, sehingga itu menjadi prioritas. Yang dimana kekecewaan kami adalah untuk periode yang sedang berjalan ini, UKIM itu tidak pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan nasional yang dimana untuk menaikkan ranking dari UKIM itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Yang saya sampaikan, saya serahkan kepada orator selanjutnya. Tribunal Satpol PP Kota Ambon menertibkan pedagang Mardika tak boleh berjualan di badan jalan. Puluhan personil Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Ambon menertibkan para pedagang di Pasar Mardika Senin 19 Juni 2023. Penertiban itu dimaksudkan agar para pedagang tak berjualan di badan jalan yang dapat mengganggu arus lalu lintas. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 4 sore di lokasi terlihat para personil Satpol PP Kota Ambon meminta para pedagang untuk memindahkan dagangan dari badan jalan. Selain itu, mereka juga meminta pedagang untuk membersihkan sampah-sampah di sekitaran tempat jualan. Kondisi arus lalu lintas pun nampak lancar. Kabid Tram Tibun atau operasional Satpol PP Kota Ambon, Johan Lalo, mengatakan penertiban yang dilakukan pihaknya demi penataan pasar dan kelancaran transportasi. Menurutnya, daya tampung pasar tidak mampu memenuhi banyaknya pedagang. Oleh sebab itu, pemerintah akan terus melakukan penertiban, namun tetap memberi ruang bagi para pedagang. Kondisi pasar dan terminal Mardika di Kota Ambon, di mana memang setiap hari aktivitas perdagangan jasa jual beli memang sangat padat. Ini juga menyangkut pembangunan gedung baru pasar modern tradisional Kota Ambon yang sementara dalam proses penyelesaian. Nah, memang daya tampung pasar Mardika ini tidak mencukupi jumlah pedagang yang ada, sehingga memang pemerintah Kota Ambon secara khusus lewat Satpol PP Kota Ambon bekerja sama dengan OPD terkait, yaitu Dinas Indak dan Dinas Perhubungan, setiap bulan melaksanakan penertiban terpadu. Nah, memang tetap ada kebijakan, kami mencari solusi jalan tengahnya sehingga minimal tidak ada benturan secara frontal dengan pedagang. Kami memaklumi dan memahami bahwa kebutuhan masyarakat dalam mencari nafkah di pasar adalah itu prioritas, tapi juga pasar ini adalah milik orang banyak, bukan saja untuk aktivitas pedagang tapi juga aktivitas jasa transportasi. Nah, misalnya kalau terjadi kemacetan juga kami dikomplain oleh pengguna jasa transportasi, sehingga memang kami sebisa mungkin mencari jalan tengahnya sehingga seluruh kepentingan masyarakat di pasar ini, baik kebutuhan berjualan, perdagangan maupun kebutuhan jasa. Kita ke berita terakhir Tribuners, pedagang tak sabar ingin cepat berjualan di gedung baru Pasar Mardika. Pedagang di area Pasar Mardika Ambon ingin pemerintah daerah atau Pemda Maluku segera resmikan gedung baru Pasar Mardika.
Mereka mengaku tak sabaran ingin segera berjualan di dalam pasar modern yang menelan anggaran revitalisasi senilai 122,6 miliar itu. Menurut Marni, salah satu pedagang, gedung baru Pasar Mardika Ambon itu terlihat sangat mewah dan modern. Sehingga proses jual beli di dalam nanti juga berjalan dengan baik dan aman, asalkan kebersihan bisa terus dijaga antar sesama pedagang. Sementara itu, pedagang lainnya, Imran, berharap agar proses pendataan pedagang untuk masuk ke gedung yang direvitalisasi melalui pendanaan multi-years contract atau MIC APBN 2021-2023 itu dapat berjalan jujur dan adil. Artinya jangan sampai ada pihak-pihak yang bermain di belakang saat proses pendataan pedagang nantinya. Mengingat dinamika pedagang saat ini semakin bertambah, sehingga harus dilakukan verifikasi secara detail dan benar. 1 tahun. Iya, ada akal. Lokasi penelitian yang mana? Yang besar-besar ini sudah ada dari awal, tapi yang kecil-kecil itu baru tanam. Itu. Oh, sengo, dong parkir oto di dalam tuh, ada pajang kan. Iya toh. Kan gue sepeda nggak pergi ke dia lah ya. Baik Tribuners, seperti tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 20 Juni 2023. Wakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.